Pada suatu masa yang jauh sebelum ingatan manusia terikat oleh catatan dan peta, ketika alam masih berbicara langsung kepada para penjaganya, terbentang sebuah pulau luas yang subur dan damai. Pulau itu hidup dalam keseimbangan yang rapuh, dijaga oleh gunung, hutan, angin, dan lautan yang saling menahan agar tidak saling melukai. Namun seperti segala sesuatu di dunia, keseimbangan itu tidak abadi. Di bagian selatan pulau berdiri sebuah gunung tua bernama Gunung Candrabumi. Gunung ini telah lama tertidur. Puncaknya sunyi, perutnya tenang, seolah lupa bahwa ia pernah menyimpan api. Penduduk di sekitarnya menganggapnya berkah, tanahnya subur, airnya jernih, dan hutan di lerengnya memberi kehidupan. Namun, alam melihat lebih jauh daripada mata manusia. Sedikit demi sedikit, tanpa disadari siapapun, keberadaan Gunung Candrabumi mulai menggeser poros pulau. Beratnya yang terlalu condong ke selatan membuat daratan perlahan miring. Laut di selatan naik, sementara tanah di utara mengering. Jika dibiarkan, pulau itu akan kehilangan keseimbangan dan seluruh makhluk di atasnya akan menanggung akibatnya. Maka langit pun mengirim dua penjaga untuk mengamati keadaan. Mereka dikenal sebagai Naranta, pengamat keharmonisan alam, dan Pustaka, pencatat takdir semesta. Dari ketinggian angkasa, mereka memandang pulau itu dengan mata yang mampu melihat masa depan. "Kau melihat apa yang kulihat?" tanya Naranta. "Kita sedang berjalan menuju kehancuran perlahan," jawab Pustaka. "Gunung itu harus dipindahkan." Keputusan itu bukan perkara ringan. Memindahkan gunung berarti mengubah wajah dunia. Namun jika tidak dilakukan, seluruh pulau akan tenggelam dalam ketidakseimbangan. Mereka mencari tempat baru, wilayah yang luas, kuat, dan mampu menahan beban Gunung Candrabumi. Di bagian utara pulau, mereka menemukan sebuah hutan lebat yang tak tersentuh zaman. Pohon-pohonnya menjulang seperti tiang langit. Tanahnya hitam dan hangat, dan angin berhembus membawa aroma besi dan api. Namun hutan itu tidak kosong. Di tengah rimbunnya pepohonan, hidup dua empu pembuat pusaka, Empu Satyawangsa dan Empu Dharmaloka. Mereka bukan sekedar pandai besi, mereka adalah penjaga rahasia api dan logam, manusia yang menyatu dengan denyut bumi. Setiap pusaka yang mereka tempa bukan hanya senjata, melainkan perpanjangan jiwa alam. Kau bisa merasakan getaran di tanah saat mereka bekerja. Palu mereka berdentang selaras dengan detak bumi. Api tungku mereka bukan api biasa. Ia hidup, bernafas, dan memilih siapa yang layak disentuhnya. Naranta dan Pustaka turun dengan kehati-hatian. Mereka tahu dua empu ini bukan manusia biasa. "Kami datang membawa maksud besar," kata Naranta dengan suara yang lembut namun tegas. Empu Satyawangsa menatap mereka tanpa gentar. "Tak ada maksud yang lebih besar dari keharmonisan alam, katakan." Maka disampaikanlah rencana pemindahan gunung. Dijelaskan tentang pulau yang miring, tentang masa depan yang terancam, tentang kebutuhan akan pengorbanan. Namun Empu Dharmaloka menggeleng pelan. "Kau meminta kami meninggalkan tempat ini. Itu berarti memutus hubungan kami dengan api dan tanah. Tanpa hutan ini, pusaka kami akan kehilangan ruhnya." Kata-kata itu bukan keras kepala, melainkan keyakinan. Dua empu ini telah menyatu dengan hutan seperti akar dengan tanah. Naranta dan Pustaka tidak memaksa. Mereka kembali ke langit untuk melapor kepada Batara Mahendra, penguasa penyeimbang semesta. Sang penguasa mendengarkan dengan wajah muram. "Kau sudah melakukan cara yang benar, namun jika keseimbangan dunia terancam, kita tak bisa bergantung pada persetujuan semata. Keputusan besar pun diambil. Alam akan bertindak." Dan di saat itu, tanpa disadari oleh para empu, angin mulai berubah arah. Angin yang berembus dari utara membawa pesan yang tak kasat mata. Hutan mulai berdesir dengan nada asing. Tanah di sekitar tungku pusaka terasa lebih hangat dari biasanya. Empu Satyawangsa dan Empu Dharmaloka menyadari perubahan itu. Namun mereka tak menyangka bahwa dunia tengah bersiap menulis takdir baru. Di langit, Batara Mahendra memanggil Bayantara, penjaga angin dan pemindah beban dunia. Sosoknya hadir seperti badai yang berbujut. Matanya memantulkan kilat,
Langkahnya mengguncang udara. "Engkau tahu tugasmu," kata Mahendra. Bayantara mengangguk. "Gunung itu akan kupindahkan, namun akibatnya tak bisa kita tarik kembali." Dengan satu hembusan nafas kosmik, angin yang berembus dari utara membawa pesan yang tak kasat mata. Hutan mulai berdesir dengan nada asing. Tanah di sekitar Tungku Pusaka terasa lebih hangat dari biasanya. Empu Satyawangsa dan Empu Dharmaloka menyadari perubahan itu. Namun mereka tak menyangka bahwa dunia tengah bersiap menulis takdir baru. Di langit, Batara Mahendra memanggil Bayantara, penjaga angin dan pemindah deban dunia. Sosoknya hadir seperti badai yang berbujut. Matanya memantulkan kilat, langkahnya mengguncang udara. "Engkau tahu tugasmu," kata Mahendra. Bayantara mengangguk. "Gunung itu akan kupindahkan, namun akibatnya tak bisa kita tarik kembali." Dengan satu hembusan nafas kosmik, angin dari 4 penjuru bersatu. Gunung Candrabumi terangkat dari tempatnya. Akar batu yang tertanam selama ribuan tahun terlepas. Langit bergemuruh, laut bergolak, dan pulau menahan nafas. Gunung itu terbangun. Asap hitam membumbung tinggi, awan panas menyusuri lereng, dan bumi bergetar dengan suara yang belum pernah didengar sebelumnya. Api bukan lagi sekadar panas, ia menjadi pesan. Pesan bahwa alam tidak bisa ditekan tanpa konsekuensi. Empu Satyawangsa berlutut, menyadari bahwa pengorbanan telah terjadi, bukan hanya bagi dunia, tetapi juga bagi mereka. Hutan berubah, namun tidak musnah. Ia menjadi bagian dari gunung yang baru lahir. Sejak hari itu, Gunung Candrabumi dikenal dengan nama baru, Gunung Angkara Api. Gunung yang menyimpan amarah alam sekaligus peringatannya. Awan panas yang keluar dari perutnya disebut masyarakat sebagai hembusan bumi, tanda bahwa api masih bernafas. Pulau kembali seimbang. Daratan utara dan selatan menemukan porosnya. Namun manusia belajar satu hal penting. Keseimbangan tidak selalu datang tanpa luka. Kau yang mendengar kisah ini hari ini, mungkin hidup di zaman yang berbeda. Namun pesan gunung itu tetap sama. Ketika kepentingan pribadi berdiri berhadapan dengan keselamatan bersama, alam tidak berpihak. Ia hanya menagih konsekuensi. Dan gunung itu masih berdiri, diam, mengawasi.